Viral, hantu santriwati Herlina suka mengganggu wanita. Wah, gila sih. Jadi guys, dulu tuh sempat heboh banget ya kisah hantu Herlina. Tapi ada beberapa versi nih, dan ini adalah salah satu versinya. Jadi disebutkan kalau Herlina itu dulunya adalah seorang santriwati nih, yang dia tuh pendiam tapi kadang-kadang suka jahil juga. Entah karena sikapnya atau gimana, Herlina ini selama di pesantren itu dia banyak dibully dan dijauhkan dari teman-temannya. Padahal Herlina ini udah kayak nurut aja, misalnya disuruh sama temen-temennya ya dia lakuin. Tapi tetap aja tuh dia masih suka dibully. Namanya dibully dan gak punya teman tentunya gak enak banget. Hingga Herlina ini melakukan sebuah kecerobohan. Jadi pada malam itu dia berencana untuk mencuri cincinnya Bu Nyai nih, agar dia dapat perhatian pada saat itu. Kebetulan nih orang-orang lagi pada ngaji, terus juga ada acara. Herlina pun menyelinap tuh ke kamarnya Bu Nyai. Dia ambil tuh cincin di kotak perhiasannya dan sengaja tuh nggak diberesin sama Herlina karena kan emang tujuannya supaya dia mendapat perhatian. Setelahnya Herlina itu langsung balik tuh ke kamarnya. Nah nggak lama Bu Nyai itu pulang dan bener-bener tuh jadi heboh tuh di dalam pada saat itu. Semua orang dikumpulkan ya di Pondok Putri untuk ditanya mengenai tahu nggak nih siapa yang mengambil cincinnya Bu Nyai. Tapi di situ Herlina benar-benar kaget ya, karena dia nggak pernah lihat kalau pengurus sampai marahnya kayak gitu. Diperiksa satu-satu tuh, akhirnya tiba giliran Herlina dan bener aja ditemuin tuh cincin yang dibungkus oleh kertas pada saat itu. Ya sesuai dengan apa yang dimau oleh Herlina. Herlina pun akhirnya menjelaskan tuh kepada pengurus, dia mencuri cincin ya untuk mendapat perhatian dan dia tuh pengen bilang kalau selama ini dia nggak punya teman dan suka dibully. Tapi karena alasannya itu nggak masuk di akal, Herlina ini malah mendapat hukuman yang sangat berat. Nah, karena Herlina nggak mau menerima hukuman itu, akhirnya di malam tersebut juga dia memutuskan untuk kabur dari pesantren. Dia jalan tuh ngendap-ngendap dan nggak tahu ya lari ke arah mana. Sialnya dia di situ kecelakaan dan Herlina pun meninggal. Bener-bener gak nyangka banget dari pihak keluarga sama pihak pesantren, dimana mereka akhirnya mendoakan tuh supaya Herlina ini diterima di sisinya. Bahkan setelahnya beberapa kali juga diadakan tuh acara yasinan ya untuk mendoakan Herlina. Hingga setelah kejadian itu nih, secara turun-menurun banyak orang yang mengaku diganggu oleh hantu Herlina. Sejak berita kematian Herlina, turun-temurun tuh katanya banyak orang mengaku diganggu oleh Herlina. Salah satunya adalah Sri, seorang santriwati. Lagi beli baju lebaran malah ketemu sama pedagang gaib. Wah, gila sih. Pada pertengahan Ramadan, Dewi sama temennya ini lagi pengen pergi tuh ke pusat grosir deket Tanah Abang untuk berbelanja batik. Di situ mereka parkir di lantai yang agak atas karena emang parkiran pada saat itu lagi penuh. Mereka sampai di perbelanjaan sekitar jam 1 siang ya. Rencananya mereka keliling-keliling tuh buat belanja sambil nunggu azan maghrib. Dan saat azan maghrib berkumandang, Dewi sama temennya ini buka di luar area pasar ya. Lalu mereka sholat dan masuk lagi nih ke dalam mall. Tapi pas mereka masuk ke dalam mall, mereka itu benar-benar kaget. Suasana yang tadinya penuh, tiba-tiba aja jadi sepi. Loh, pada kemana nih orang-orang? Di situ terlihat hanya tinggal ada beberapa pedagang doang yang lagi ngerapin barang-barang dan nutup tokonya. Yaudahlah, mereka pun menuju ke lantai 5 nih untuk mengambil mobilnya. Tapi semakin mereka naik, suasananya itu kayak makin menyeramkan ya. Karena kan udah pada tutup nih toko-tokonya dan juga lampu di sana udah pada dimatiin. Dan ketika mereka tiba di lantai 5, mereka itu kebingungan harus jalan kemana. Karena emang ini cukup besar dan lantainya itu berbelok-belok. Di situ mereka mulai panik tuh, dimana dari kejauhan mereka ngelihat ada satu cahaya ya dari sebuah toko yang masih nyala. Yaudahlah, mereka pun jalan ke kios tersebut. Lalu di situ kelihatan ya pemilik seorang bapak-bapak, ibu-ibu dan ada 2 anak kecil, di mana mungkin umurnya 2 sama 5 tahun.
Dan mereka pun nanya sama bapak-bapak itu, "Pak, kalau parkiran mobil di lantai ini di mana?" Dan bapak itu pun menjawab, "Lurus aja Bu, belokan 1, belokan 2, belokan 3, nanti baru setelahnya belok kiri." Di situ Dewi lega, "Makasih Pak." Mereka pun langsung jalan tuh. Tapi nih, baru jalan beberapa langkah, udah lupa lagi si Dewi itu. Ampun dah. Akhirnya Dewi mau balik lagi dong nanya sama bapak-bapak tersebut. Tapi alangkah kagetnya Dewi sama temennya. Karena pas dilihat, kiosnya udah nggak ada. Di situ bener-bener gelap gulita semua. Yang tadi Dewi lihat ada satu kios masih nyala, udah nggak ada. Langsung mereka tuh lari ngibrit karena ketakutan. Untungnya mereka ini lari ke arah yang tepat. Mereka berhasil nemuin parkiran mobilnya tuh. Dan langsung lah mereka buru-buru ninggalin parkiran tersebut. Dan masih jadi misteri ya kemana hilangnya kios dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak para pedagang tersebut.